Toh banyak kok toko-toko di Shopee maupun di Tokopedia yang pakai gambarnya supplier. Coba aja deh kalian search produk apa gitu. Kalian pasti akan menemukan foto yang sama. Kenapa? Ya, mungkin salah satu dari mereka itu memang dropshipper juga. Supplierku ada di Shopee. Kemudian aku dropship tokoku juga ada di Shopee juga. Apakah boleh? Tapi supplier kalian. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini, dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share gimana caranya menjadi dropshipper pemula di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya kalian sudah mengikuti channel ini, kalian pasti sudah tahu bahwa channel ini itu membahas sebagian besar itu membahas tentang dropship. Nah, dropship itu apa sih? Aku kasih gambaran singkatnya buat yang belum tahu. Dropship itu adalah intinya sistem jual beli atau transaksi atau jualan online yang dimana kita itu tidak mempunyai produk. Jadi yang punya produk adalah supplier. Jadi kita sebut sebagai supplier, itu nanti yang akan mengirimkan produknya atas nama toko kita ke customer. Itu adalah dropshipper. Jadi seolah-olah kita punya toko di tempatnya supplier. Jadi seolah-olah kita yang kirim barangnya, padahal yang kirim barangnya adalah supplier. Kayak gitu. Jadi kita tidak perlu stok barang. Nah, karena itu dropship adalah salah satu bisnis yang tanpa modal yang sangat aku rekomendasikan. Nah, gimana caranya kalian yang mungkin baru mulai bisnis itu memulai bisnis dropship? Entah itu dropship di Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Atau mungkin dropship di Instagram katakanlah. Nah, langkah pertama untuk menjadi dropshipper pemula adalah kalian harus menentukan dulu. Kalian mau jualan produk apa? Oke, kalian harus tentukan kalian mau jualan produk apa. Ya sama seperti jualan pada umumnya, kalian harus tentukan dulu ide kalian itu apa. Kalian pengen jualan apa? Apakah kalian pengen jualan baju, pengen jualan sepatu, pengen jualan makanan, pengen jualan dompet, pengen jualan fashion, aksesoris, gadget, terus kebutuhan rumah tangga, kebutuhan dapur, kosmetik, dan sebagainya. Anything, kalian tentukan dulu mau jualan apa. Nah, kalau misalnya kalian bingung mau jualan apa, aku kasih beberapa rekomendasi produk yang bisa kalian jual. Kalian cek aja link di description box di bawah, itu aku sudah share beberapa rekomendasi atau ide produk yang bisa kalian jual. Nah, setelah kalian menentukan kalian mau jualan produk apa, langkah berikutnya adalah kalian harus mencari dan menemukan supplier. Seperti yang aku bilang tadi, dropship itu kita menggunakan supplier sebagai apa istilahnya, seolah-olah kita itu punya toko yang di tempatnya supplier itu. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah promosi atau ada pesanan, si supplier itu akan mengirimkan barangnya atas nama toko kita. Jadi seolah-olah toko kita itu ada di sana. Kayak gitu. Makanya kita perlu menemukan supplier. Nah, supplier ini bukan sembarangan toko, teman-teman. Jadi banyak sekali yang teman-teman itu mulai dropship itu asal dalam memilih supplier. Semua katakanlah pokoknya produknya murah. Dia cari di katakanlah di Shopee, dia cari di Tokopedia, dia cari di Bukalapak, cari di Lazada, produk-produk dengan harga murah. Kemudian dia langsung jadikan itu sebagai supplier tanpa riset terlebih dahulu, tanpa mencari tahu ini suppliernya beneran apa ya, supplier atau enggak. Apa jangan-jangan dia itu jualan barang KW, apa jangan-jangan dia itu jualan barang palsu, atau jangan-jangan dia itu cuman agen, atau dia itu jangan-jangan juga dropshipper juga, bisa jadi kayak gitu. Makanya kita perlu cari tahu, dan apakah barang yang dijual di toko itu yang mau kita jadikan supplier itu atau calon supplier kita ya, apakah barangnya bagus atau tidak. Kita harus cari tahu, kita harus cek di reviewnya. Misalnya dia jualan di Shopee, kita harus cek barang-barangnya yang sudah beli di dia, apakah mereka puas atau bintangnya berapa, kayak gitu. Kemudian kita juga harus lihat fast responnya dia, apakah dia itu cepat balas chat atau tidak, kayak gitu. Nah, untuk lebih detail tentang gimana cara menentukan atau mencari supplier, aku sudah bikin videonya, cek aja link di description box di bawah. Itu video lengkap tentang gimana caranya mencari atau menemukan supplier yang bagus. Oke, karena
inti dari dropshipper itu sebenarnya ibaratnya hidup dan mati dropshipper itu ada di tangan supplier. Karena apa? Karena bukan kita yang mengirimkan barangnya, tapi supplier. Jadi kalau misalnya ada customer yang komplain, ada customer yang kecewa dengan produknya, komplainnya kemana? Ke kita. Customer akan komplain ke kita, sedangkan kita tidak punya barangnya. Yang bisa memastikan barang itu bagus atau tidak, itu cuma supplier. Oke, jadi kita tidak bisa memastikan bahwa barang yang dikirim nanti akan bagus. Makanya kita harus cari supplier yang terpercaya, yang bagus, kayak gitu. Dan harus tanya, Kak bisa dropship nggak? Kayak gitu. Kalau kalian mencari supplier, Kak bisa dropship nggak? Kak bisa ini nggak? Kak bisa dijual lagi nggak? Kak bisa minta fotonya nggak untuk promosi? Kayak gitu. Jaga hubungan baik kalian dengan supplier. Itu buat dropshipper pemula, kalian perhatikan itu baik-baik, oke? Nah, setelah kalian menemukan supplier yang bagus, supplier yang terpercaya, supplier yang cocok buat kalian, nah barulah kalian mulai jualan. Nah, kalian mulai jualan ini, kalian pengen fokus di mana dulu? Apakah kalian ingin jualan di Shopee? Apakah kalian ingin jualan di Tokopedia? Apakah kalian ingin jualan cuma di Instagram? Apakah cuma di status WhatsApp? Terserah kalian mau jualan di mana. Oke? Pastikan istilahnya apa ya? Di tempat kalian jualan itu banyak customernya. Contohnya gini, kalau misalnya kalian jualan fashion atau barang-barang murah atau barang-barang apapun yang disukai misalnya banyak orang, atau ya kosmetik atau dan sebagainya, terutama cewek ya, itu aku sarankan jualan di Shopee aja. Tapi kalau misalnya kalian jualan barang-barang yang kayak gadget, kemudian barang-barang yang hobi kayak gitu, mungkin lebih cocoknya ke Tokopedia kayak gitu. Kalau misalnya kalian katakanlah jualan produk baru, katakanlah karena misalnya produknya itu belum ada sebelumnya, kalian jualan produk baru, aku sarankan jualannya di Instagram. Kalau misalnya kalian punya gambar-gambar yang bagus kayak gitu. Jadi tergantung kalian mau jualan apa sebenarnya, dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Kalian mau jualan dimanapun sebenarnya sah-sah saja. Nah, saat kalian jualan itu pastikan kalian punya nama. Yang pertama, nama yang bagus dulu. Misalnya toko sepatu murah, tapi kalian harus cari di Google atau cari di Shopee. Misalnya kalian jualan di Shopee, cari di Shopee, toko sepatu murah ada nggak ya? Toko baju murah ada nggak ya? Nah, kalian kalau misalnya memberikan nama atau bikin nama itu yang mudah diingat. Jangan namanya itu misalnya nama yang misalnya nih namanya Fantov in the gang misalnya, panjang banget kayak gitu, dan itu bahasa Inggris dan orang susah ngejanya, susah melafalkannya kayak gitu. Itu akan sangat sulit kalau misalnya kalian jualan kalian mudah, tapi nanti kalau misalnya hubungan dengan customer, misalnya nih customer sudah beli produk kalian, customernya ditanya temennya, kamu beli sepatu atau beli kosmetik itu di mana? Ini di toko in the funk or. Nah, customer akan bingung kalau nama kalian itu aneh-aneh. Makanya bikin nama jangan aneh-aneh. Yang penting mudah dihafal, mudah diingat, dan mudah dieja. Oke, mudah dilafalkan. Nah, setelah kalian punya nama, ya kalian buka toko. Bikin aja akun di Shopee, akun di Tokopedia. Untuk caranya aku sudah buatkan tutorialnya, kalian bisa cek link di description box di bawah. Itu aku sudah praktekkan langsung cara buka tokonya gimana, baik di Tokopedia maupun di Shopee. Kalian bisa cek link di description box di bawah. Kemudian yang tidak kalah penting dari buka toko adalah kalian dekorasi tokonya, oke? Kalian dekorasi tokonya, kalian buat banner, kalian buat. Kalau misalnya kalian nggak tahu buat banner, aku sudah share videonya, cek link di description box di bawah. Bikin banner itu kayak gimana, dan gratis. Semuanya ini gratis teman-teman. Asal kalian mau effort, asal kalian mau berusaha kayak gitu. Nah, setelah bikin banner, kemudian isi alamat lengkap. Nah, di alamat ini agak tricky teman-teman. Kalau misalnya kalian isi alamat di, katakanlah nih kalian jualan di Shopee ataupun jualan di Tokopedia, biasanya kan ditanyain alamat toko kalian. Nah, alamat toko kalian ini itu samakan dengan alamat supplier yang tadi, yang sudah kalian temukan tadi. Oh ya, aku sarankan suppliernya itu hanya satu ya. Untuk awal satu dulu. Jangan istilahnya jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu idealis dulu. Jangan terlalu, pokoknya aku pengen jual ini banyak sekali barang. Aku pengen jual kosmetik, aku pengen jual sepatu, aku pengen jual apapun. Pokoknya nanti yang laku ya udah, pokoknya kalau misalnya apa ya?
Kalau misalnya banyak barangnya, nanti kan kalau laku ini ya untung, laku ini ya untung, kayak gitu kan, daripada jual satu. Enggak, kalian jualan satu dulu. Aku sarankan jualan satu barang dulu atau satu produk dulu. Kalau toh kalian jualan 2 produk atau 3 produk, pastikan supplier itu berada di kota yang sama. Oke, pastikan supplier itu berada di kota yang sama. Misalnya kalian pengen jualan baju dan sepatu, pastikan supplier baju dan supplier sepatunya itu di kota yang sama. Misal supplier baju ada di Jakarta, ya udah supplier sepatu juga harus ada di Jakarta. Kayak gitu. Jangan beda kota. Misalnya supplier baju ada di Jakarta, supplier sepatunya ada di Surabaya katakanlah. Nah, kalau nanti ada customer yang istilahnya pesan, nanti kalian akan bingung untuk menanggulangi ongkos kirim. Nanti agak tricky. Jadi saranku, pastikan suppliernya itu satu. Kalau kalian memang pengen suppliernya 2, ya pilih supplier yang berada dalam satu kota itu. Nah, untuk men-set alamat yang ada di toko kalian, yang ada di toko, misalnya kalian buka toko di Shopee ataupun di Tokopedia, set atau atur alamatnya itu sebagai alamat suppliernya. Maksudnya gini, kalau misalnya suppliernya kalian ada di Jakarta, oke, dan kalian itu misalnya ada di Kalimantan katakanlah, kalian ada di rumahnya, tokonya itu kalian ada di Kalimantan, tapi supplier kalian itu ada di katakanlah Jakarta, maka kalian ubah atau kalian tambah alamat pengiriman yang ada di Shopee maupun ada di Tokopedia itu alamat Jakarta, bukan alamat rumah kalian, bukan alamat toko kalian, bukan. Oke? Set alamatnya, alamat pengirimannya itu dari Jakarta. Kenapa seperti itu? Di dalam marketplace itu tidak ada istilahnya kalau misalnya alamatku di sini ya udah aku di sini, itu enggak harus. Gini loh, kalau misalnya kalian sebagai pengusaha atau pebisnis, alamat kalian katakanlah ada di Kalimantan Timur, tapi kalian punya toko di Jakarta, boleh-boleh saja dong, sah-sah saja dong, kayak gitu. Jadi seolah-olah toko kalian itu ada beneran di Jakarta, itu makanya set alamatnya di Jakarta, kayak itu, di alamat supplier kalian. Oke, kalau kalian nggak tahu alamat lengkapnya ya tanya ke supplier, ke alamatnya di mana, ini dikirim barangnya ini dari mana. Oke, setelah itu kalian masukkan produk-produk yang dari suppliernya. Nah, kalian minta atau kalian pilih produknya kan. Misalnya kalian jualan baju, kalian pilih produk dari tokonya supplier. Misalnya tokonya supplier ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Bukalapak, ada di Lazada. Nggak masalah, kalian pilih aja. Nah, setelah kalian pilih produknya, kalian tanyakan ke suppliernya, ada foto yang bagus nggak? Ada foto yang misalnya nih di supplier kalian itu ada watermark logo tokonya si supplier ya. Minta, Kak, bisa minta foto yang tanpa watermark nggak? Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, pakai aja foto atau gambar dari tokonya dia, nggak masalah. Toh banyak kok toko-toko di Shopee maupun di Tokopedia yang pakai gambarnya supplier. Coba aja deh kalian search produk apa gitu, kalian pasti akan menemukan foto yang sama. Kenapa? Ya mungkin salah satu dari mereka itu memang dropshipper juga. Kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan yang kayak gini, Kak, apakah boleh kita itu dropship di marketplace yang sama atau ya di sama marketplace gitu. Misalnya supplierku ada di Shopee, kemudian aku dropship tokoku juga ada di Shopee juga, apakah boleh? Secara sistem, secara aturan sebenarnya tidak boleh. Di peraturannya sebenarnya sudah ada tulisannya dilarang untuk melakukan internal dropshipping. Oke, internal dropshipping maksudnya sebenarnya kita boleh dropship. Misalnya kita dropship dari Shopee katakanlah, tapi jualnya ya jangan di Shopee. Kayak gitu. Aturannya itu seperti itu, tapi kita bisa mengakalinya. Karena gini, kenapa aturannya seperti itu? Itu nanti kita akan kena kalau misalnya kita sudah ada pesanan, misalnya sudah ada pesanan menggunakan nomor resi, kan kita harus memasukkan nomor resi ke pesanan kita, oke? Sedangkan prosesnya dropship kan misalnya ada customer pesan ke kita di Shopee, berarti kan kita harus ada nomor resinya yang diinputkan di Shopee-nya, benar? Ya benar ya. Nah, kalau misalnya kita menginputkan, berarti kan kita harus punya nomor resinya, sedangkan nomor resinya itu ada di supplier.
Ya bener nggak? Nomor resinya itu ada di supplier karena supplier yang ngirim. Kalau misalnya kita pesan barangnya dari supplier, pesan ke supplier itu dari Shopee juga, maka nanti akan ada double resi, paham nggak? Akan ada double resi. Dan saat double resi itu kedetek oleh sistemnya Shopee, bisa jadi akun kita diblokir. Kayak itu karena memang dilarang untuk internal dropshipping secara sistem. Nah, untuk mengakalinya gimana? Kamu bisa pakai beberapa cara yang sudah aku jelaskan di link di description box di bawah. Ada 4 cara untuk mengatasi resi otomatis. Aku jelaskan singkat saja. Salah satu caranya adalah kalian bisa pesan ke supplier itu di luar marketplace. Misalnya supplier kalian jualan di Shopee. Ya udah, kalian tanya ke supplier minta WA atau minta akun Instagram. Kayak gitu, kalian pesan lewat yaitu Instagram atau pesan lewat WA. Kayak gitu, biar istilahnya tidak ada double resi. Jadi kalau misalnya terjadi double resi itu gini, kan customer pesan ke kalian lewat Shopee, jadi kalian masukkan resi di Shopee juga kan. Nah, kalian sebagai dropshipper pesan ke supplier lewat Shopee, otomatis si supplier kan masukkan nomor resi juga. Nah, itu kan berarti nomor resinya sama. Nomor resi yang dimasukkan supplier ke Shopee dan nomor resi yang kalian masukkan ke Shopee itu kan sama. Nah, itu akan terjadi kalau misalnya kalian masukkan, itu akan terdeteksi kayak gitu. Jadi kalian pesannya lewat tempat lain, atau kalian nggak jualan di marketplace yang sama. Misalnya supplier kalian di Shopee, ya kalian jualannya di Tokopedia kayak gitu. Itu saranku. Tapi kalau misalnya kalian bisa mengatasinya ya nggak masalah kayak gitu. Nah, setelah itu barulah kalian promosikan. Untuk yang promosi gratisnya, kalian bisa share link Shopee kalian atau link produk kalian ke WhatsApp, ke Instagram, ke kalian buat video di TikTok nggak masalah. Kemudian kalau misalnya berbayar ya kalian iklan, kemudian kalian pakai ikut event-eventnya Shopee, Tokopedia, misalnya ada flash sale, kemudian ada voucher gratis ongkir, kemudian ada Harbolnas misalnya hari belanja online nasional, mulai dari 99, 10, 10, 11, 11, maksudnya tanggal 9 bulan 9, tanggal 10 bulan 10, tanggal 11 bulan 11, dan tanggal 12 bulan 12. Biasanya itu ada hari belanja online. Nah, itu kalian ikuti event-event itu biar semakin banyak menarik pelanggan lagi. Oke teman-teman, itu adalah cara gimana mulai dropship pemula, jadi di awal. Nah, aku sarankan buat kalian yang mulai dropship itu, yang pertama pesanku adalah cari supplier yang terpercaya. Oke, jangan asal cari supplier, jangan asal harga murah kalian jadikan itu supplier, jangan. Oke, yang kedua, pastikan kalian memiliki hanya satu supplier aja untuk awal ya. Kalau misalnya kalian pengen nanti berkembang ya nanti. Sekarang saranku cuma satu supplier saja, biar kalian belajar dulu. Oh, dropship itu transaksinya kayak gini, oh penjualannya tuh kayak gini, kayak gitu. Belajar dulu, jangan langsung pengen untuk besar atau pengen dapat penjualan banyak langsung suppliernya banyak kayak gitu. Kalian nanti akan istilahnya kewalahan. Kalian nanti akan ada banyak masalah kalau misalnya kalian pengen shortcut atau jalan tercepat kayak gitu. Kemudian yang ketiga, kalau bisa kalian jualannya itu bukan di tempat yang sama dengan supplier, untuk mengatasi atau untuk mengantisipasi terjadinya deteksi internal dropshipping. Kalau misalnya kalian ada di sistem Shopee, Tokopedia, Bukalapak, itu akan ada sistem untuk pengecekan resi, dan kalau misalnya resi itu ada yang sama, nah itu nanti bisa bahaya di akun kalian kayak gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat apa yang sudah aku share tadi. Kalau misalnya kalian bingung, silahkan tulis saja kebingungan kalian di komentar di bawah. Kita bisa diskusi bareng di kolom komentar di bawah. Siapa tahu nanti aku ataupun teman-teman yang lain bisa menjawab pertanyaan kalian, sehingga kita sama-sama bisa punya bisnis, terutama bisnis dropship yang sukses dan bermanfaat ke depannya. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.